Oke, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan pers, masyarakat Indragiri Hilir, kami sore ini menyampaikan informasi terbaru COVID-19 Kabupaten Indragiri Hilir, Senin tanggal 22 Juni 2020, bahwa pada hari ini terdapat penambahan 14 kasus positif COVID-19 sehingga total kasus COVID-19 di Kabupaten Indragiri Hilir 36 orang. 14 kasus positif hari ini terdiri dari 9 orang yang sudah dirawat di isolasi RSUD Puri Husada dan 5 orang dari Rumah Sakit Raja Musa Sungai Guntung. Jumlah keseluruhan COVID terkonfirmasi yang masih dirawat di Rumah Sakit Puri Husada sampai saat ini 18 orang. Dan jumlah PDP dirawat saat ini 20 orang di RSUD Puri Husada. Total seluruh rawatan PDP di COVID positif 38 orang. Adapun nama-nama pasien COVID positif pada hari ini, satu pasien ke-23 positif adalah Nyonya AKD 39 tahun warga Tembilahan, merupakan tenaga nakes Puri Husada yang memiliki kontak erat dengan pasien COVID sebelumnya. Dua, pasien ke-24 positif adalah Nyonya DF 41 tahun warga Tembilahan, merupakan tenaga kesehatan Puri Husada yang memiliki kontak erat dengan pasien positif. Tiga, pasien ke-25 positif adalah Tuan R 38 tahun, merupakan karyawan di RSUD Puri Husada, warga Tembilahan, memiliki riwayat kontak erat dengan para pasien COVID. 4. Pasien ke-26 positif adalah anak KHN 14 tahun, merupakan warga Bekawan, Mandah. Belum diketahui sumber penularannya. Terjaring setelah rapid test untuk keperluan perjalanan keluar kota. 5. Pasien ke-27 positif adalah Nona K 18 tahun, merupakan warga Lahang yang memiliki riwayat kontak erat dengan pasien positif COVID atau adik dari pasien COVID inisial IS yang lalu. 6. Pasien ke-28 positif adalah Nyonya M 45 tahun, merupakan warga Lahang yang memiliki riwayat kontak erat dengan pasien COVID orang tua dari pasien COVID IS. 7. Pasien ke-29 positif adalah Tuan M 64 tahun, merupakan warga Keritang. Sampai saat ini belum diketahui sumber penularannya. Rujukan dari PKM Keritang dengan hasil rapid test positif. Pasien ke-30 positif adalah Tuan MS 47 tahun, merupakan warga Guntung. Sampai saat ini belum diketahui sumber penularannya. Pasien ke-31 positif adalah Nyonya RZ 52 tahun, merupakan warga Tembilahan yang memiliki riwayat kontak erat dengan pasien positif COVID. 10. Pasien ke-32 positif adalah Tuan B KU 22 tahun, merupakan warga Guntung, memiliki riwayat perjalanan dari Provinsi Lampung yang terjaring dari swab massal yang sebelumnya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten. 11. Pasien ke-33 positif adalah Tuan B KW 31 tahun, merupakan warga Guntung.
sampai saat ini belum diketahui sumber penularannya yang terjaring dari kegiatan swab massal yang sebelumnya dilakukan oleh Dinkes Provinsi dan Kabupaten. 12. Pasien ke-34 positif adalah Tuan MIH 30 tahun merupakan warga Guntung. Sampai saat ini belum diketahui sumber penularannya yang terjaring dari hasil kegiatan swab massal yang dilakukan oleh Dinkes Provinsi dan Kabupaten. 13. Pasien ke-35 positif adalah Nona RAR 14 tahun merupakan warga Pulau Burung yang memiliki riwayat perjalanan dari Batam yang terjaring dari swab massal yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten. 14. Pasien ke-36 positif adalah Nona FAR 9 tahun merupakan warga Pulau Burung yang memiliki riwayat perjalanan dari Batam yang terjaring dari swab massal yang dilakukan oleh Dinkes Provinsi dan Kabupaten. Dari penambahan kasus positif saat ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir langsung melakukan tracking kontak dari pasien yang terkonfirmasi hari ini. Dalam melakukan tracking ini, gugus tugas bekerja sama dengan seluruh pihak-pihak terkait. Selanjutnya, kami juga sampaikan informasi bahwa kepada rekan-rekan pers agar tidak menyebarkan informasi pribadi dari pasien seperti nama, alamat lengkap, dan keluarganya. Untuk menjaga kerahasiaan data pasien merupakan kewajiban kita semua sesuai pasal 57 Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dengan adanya penambahan yang angkanya begitu signifikan hari ini, Pak, kira-kira menurut dari tim gugus tugas Intel, ini penyebarannya sudah bisa dinyatakan ini adalah transmisi lokal atau gimana, Pak? Terus yang kedua, dengan penambahan jumlah yang begitu signifikan ini, ada nggak ibarat kata atau pembatasan-pembatasan yang akan dilakukan oleh tim gugus tugas Intel kembali terkait tempat-tempat yang tempat-tempat keramaian, gitu, Pak? Baik. Pertama terkait dengan penyebaran. Maaf, tadi penyebaran apa? Mungkin ini sudah terjadi transmisi lokal. Ya. Oke. Terkait dengan penyebaran transmisi lokal, bahwa benar di Indragiri Hilir sudah terjadi transmisi lokal, sehingga tim gugus melakukan beberapa kali kesepakatan rapat-rapat bersama tim dalam hal penanganan ke depannya. Artinya tim gugus akan melakukan pembatasan kembali seperti yang sudah dilakukan beberapa minggu terakhir, seperti jogging di Suwarnabumi saat ini sudah dilarang, tidak ada lagi kegiatan olahraga di tempat tersebut. Kepada masyarakat yang ingin tetap berolahraga, silahkan di tempat kediaman masing-masing agar upaya kita dalam melakukan pencegahan ini dapat berjalan lebih maksimal. Selain itu, tempat-tempat hiburan, tempat-tempat permainan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak sampai hari ini masih tetap belum dibenarkan, sehingga para tim disiplin akan terus bergerak dan akan melakukan tindakan-tindakan pencegahan untuk tidak terjadinya kegiatan-kegiatan masyarakat yang berkumpul
di tempat-tempat hiburan. Terus jika ada kedapatan tempat game kan sekarang bukan ya? Ya. Kira-kira apa tindakan pemerintah daerah? Dalam sehari dua ini akan kami sampaikan instruksi dari Bupati Kabupaten Indragiri Hilir terkait beberapa pelarangan-pelarangan yang sifatnya berkumpul agar masyarakat tahu dalam rangka menuju new normal ini kita bukan dibenarkan untuk beraktivitas sempurna normal seperti biasa, tapi tetap melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan. Bagi tempat-tempat hiburan, tempat-tempat game, tempat-tempat biliar, kami nyatakan tidak dibenarkan untuk beroperasi. Yang hari ini direkomendasikan oleh pemerintah pusat yang dapat beraktivitas itu adalah kegiatan yang berefek kepada perekonomian masyarakat umum, seperti pasar, seperti swalayan, hotel, rumah makan, itu boleh berjalan, tetapi tetap mengutamakan protokol kesehatan dan dianjurkan untuk bungkus dan bawa pulang, atau istilah lainnya take away. Demikian. Terima kasih. Ya. Kemungkinan Inhil ditetapkan sebagai zona merah ada, Pak? Untuk penetapan zona nanti secara resmi akan disampaikan dengan penetapan oleh gugus tugas. Secara pribadi tentu kita melihat kategori sesuai dengan ketentuan Indragiri Hilir ini sudah menuju ke zona merah. Tapi secara resminya tentu nanti tim gugus yang akan menyampaikan bahwa status Indragiri Hilir ini sudah di zona apa. Untuk PSBB sendiri, Pak, apakah akan dilakukan? Untuk PSBB ataupun tadi zona sebenarnya sama, itu nanti akan dilakukan beberapa kajian-kajian karena tidak bisa sepihak atau hanya dinkes, karena dari beberapa tim itu perlu melakukan kajian baik dari sisi epidemiologinya, terus dari sisi penyebarannya, transmisi lokal tadi. Nah, ini akan menjadi dasar-dasar syarat-syarat yang memang harus kita penuhi untuk bisa melakukan PSBB. Selain itu, tentu kesiapan daerah dalam rangka konsekuensi penyediaan bantuan-bantuan sembako buat masyarakat apabila dilakukan PSBB.